Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kemarin Bang Tekno udah bahas ya, udah review Vivo V21 yang 5G. Dan kali ini di video ini Bang Tekno akan bahas lagi V21 series yang terbaru, yaitu ini, Vivo V21. Smartphone ini tuh punya desain yang cakep sob. Bodinya tuh menggunakan teknologi anti-glare glass yang bikin sidik jari tuh nggak nempel dan ngasih kesan mewah. Berasa lembut banget loh saat disentuh. Terus juga tepiannya udah 2,5D jadi makin nambah kesan mewahnya. Ditambah juga bagian kameranya yang juga kelihatan mewah dan premium dengan desain dual tone step kayak gini. Asli ini HP cakep banget sob. Sebenarnya ada dua varian warna untuk Vivo V21 ini. Yang saya punya ini warna diamond flare yang keren banget karena bisa nampilin pantulan cahaya berbentuk diamond yang unik sob. Sementara ada juga warna Roman black yang berasa lebih maskulin. Kalau kamu sendiri suka yang mana sob? Smartphone ini juga bodinya enteng dan ramping, cuma 171 gram entengnya dan setipis 7,38 mm aja tipisnya. Jadi kalau seandainya HP ini dipakai buat main lama-lama, buat sosial media atau buat main game, tangan nggak bakalan pegel sob. Sementara untuk tampak depan, ini tuh masih bergaya water drop notch. Tapi kualitas layarnya tuh mantep. Karena udah pakai layar 6,44 inch AMOLED Ultra All Screen yang resolusinya udah Full HD Plus dan rasio layar 20:9. Ditambah lagi teknologi HDR10 yang bikin kualitas visual yang dihasilkan tuh berasa lebih vibrant, beneran jelas dan jernih banget sob. Mau dilihat di bawah sinar matahari juga kecerahan layarnya tetap terang dan nyaman untuk penggunaan. Ini HP asli beneran layarnya maknyus. Dan nggak cuma visualnya aja yang bagus, layarnya ini udah mengenali 10 sentuhan sekaligus dan punya responsif layar yang sangat baik. Baik dalam penggunaan normal ataupun saat penggunaan berat main game sob. Saat standby juga layarnya bisa nampilin jam, tanggal, sisa baterai dan notifikasi aplikasi. Karena HP ini ada fitur always on display-nya. Jadi makin kelihatan mewah ya. Kalau untuk kualitas audio, Vivo V21 masih mengandalkan speaker mono di sisi bawah HP yang kalau menurut saya, walaupun di setel dengan volume maksimal, kualitas suaranya tuh tetap bagus, berasa bulatnya dan terasa detailnya. Dan yang paling saya nggak sabar untuk ngebahas adalah di bagian kameranya sob. Pertama adalah kamera depannya yang wah banget sob. Karena HP ini tuh udah 44 megapiksel, autofocus super night selfie dengan aperture lensa f2.0. Nggak kayak kebanyakan HP lain yang kamera selfie-nya tuh masih fix fokus. Ini tuh kamera selfie-nya udah autofocus dan fokus terdekatnya itu bisa sampai 15 cm. Jadi nggak cuma dalam keadaan low light bisa perform. Dari jarak manapun untuk foto selfie itu terus high quality berkat eye autofocusnya. Terus juga udah bisa night selfie. Jadi foto-foto selfie low light hasilnya lebih baik sob. Dan juga udah bisa rekam video 4K dan juga ada fitur steady face selfie video. Bahkan kamera selfie-nya ini udah bisa slow-mo selfie video sob. Mantep banget ya. Hasil foto-foto selfie dengan mode auto hasilnya tuh cakep dan jernih sob. Udah kualitas juara lah hasil foto-fotonya. Hasil foto-fotonya tuh detail dan jernih banget. Foto dengan latar belakang yang terang membelakangi cahaya juga hasilnya cakep dan keren banget sob. Masih kelihatan detailnya. Kalau untuk kamera mode potret juga hasil blur pada bagian latarnya tuh rapi dan berasa cukup alami. Untuk foto selfie di malam hari juga bisa nangkap gambar lebih terang dan lebih detail, walaupun kondisinya kurang cahaya. Gini nih sob, hasil rekaman video kamera depannya kalau diaktifin steady face selfie-nya. Keren banget kan? Bener-bener stabil kita pakai buat jalan kayak gini. Ini saya jalannya agak cepet sob. Lihat aja, saya napasnya agak tersengal-sengal karena emang nggak jalan santai. Dan ini dipegang pakai tangan aja. Stabil kan? Emang ya sob, kalau untuk V-Series itu nggak salah kalau dibilang Vivo jago selfie. Nah, kalau untuk kamera belakangnya, ini juga juara sob. Kamera utamanya 64 megapiksel night camera dengan aperture lensa f1.89. Kemudian 8 megapiksel super wide angle kamera dan 2 megapiksel makro kamera. Dimana fitur kameranya tuh banyak banget. Kalau kita mau pindah-pindah lensa kamera, tap aja ikon lensa yang ada di pojok kanan bawah ini.
Dari sini kita bisa pindah ke mode super wide angle untuk foto dengan cakupan yang lebih luas. Atau kita bisa pindah ke mode bokeh. Dan mode bokehnya tuh bisa kita paksa ya sampai bukaan lensa artifisial f0,95. Jadi bokehnya tuh maksimal banget. Terus juga bisa pindah ke super makro buat foto-foto objek-objek yang jarak dekat sob. Nah, terus ada juga mode-mode kamera lainnya kayak mode night mode. Di sini kita bisa foto-foto dengan gaya yang berbeda-beda sob. Ada mode malam dengan black and gold, blue eyes, green orange, cyberpunk, dan hasilnya tuh pasti bikin tambah keren sob. Ada juga mode potret, di mana mode potretnya ini stylenya juga bisa kita rubah-rubah ya. Ada natural, ada vintage, ada nortage. Jadi kita pilih-pilih aja mode potretnya sesuai keinginan kita mau gaya kayak gimana. Efek bokehnya juga bisa kita atur di sini ya, sampai kayak tadi ya f0,95. Dengan bokehnya juga ada model-modelnya, ada model circle, model heart, triangle, model stars, pentagon, dan ini tuh bikin lampu-lampu di belakang kita tuh jadi lebih menarik dilihatnya sob. Terus ada mode foto, ada juga mode perekaman video, di mana perekaman video ini kita bisa aktifin juga ultra stable ya untuk stabilisasi yang lebih maksimal. Ada juga mode dual view video, di sini kita bisa pilih ya mau picture in picture atau dual video kayak gini, dual view video kayak gini. Bebas aja sob. Dan perekaman videonya ini tuh bisa sampai maksimal di 4K. Nah, untuk mode-mode lainnya ada mode high resolution, mode panorama, mode live photo, terus juga ada mode slow-mo, mode time lapse, mode pro dengan settingan tuh yang komplit banget sob. Ada settingan EV, settingan ISO, settingan shutter speed juga ada white balance juga, dan ada settingan autofocus atau manual focus. Dan juga ada mode AR sticker buat lucu-lucuan ya, dan juga mode dokumen ini tuh buat scanner. Untuk hasil foto kamera utamanya saat diambil dengan mode auto tuh kayak gini sob. Detail dan jernih hasilnya dengan tone warna yang berasa kayak aslinya kalau menurut saya, berasa natural. Walaupun saat foto-foto tangan kita agak gerak atau objeknya gerak juga masih bisa tajam hasil foto-fotonya yang ditangkap. Dan walaupun kita foto dengan background terang juga hasilnya tetap detail karena fitur SDR-nya tuh jalan banget. Kalau untuk foto super wide angle-nya juga udah setara kamera utama kualitasnya. Ya, kalau di kondisi yang cukup cahaya. Distorsi lensanya tuh nggak berasa dan mode HDR-nya tuh bisa nampilin foto langit jadi lebih indah. Untuk foto-foto kamera makronya juga kualitasnya tajam dan detail. Ya, cuma karena kameranya belum autofocus, jadi pastiin aja saat pengambilan foto dengan jarak fokus yang pas, biar hasilnya tajam kayak gini. Dan kalau untuk mode super night mode-nya, hasilnya tuh lebih terang dan lebih detail, dimana bagian lampu-lampu tuh nggak over bright, tetap kelihatan detailnya. Sementara untuk bagian gelapnya tuh minim noise, asli cakep, keren hasilnya. Gini nih sob, hasil rekaman video kalau pakai kamera belakang dengan ultra stable-nya tuh diaktifkan. Ini stabil banget sob. Kita lari ya. Kondisi lari juga masih stabil sob. Wih, cakep banget ini kucing. Halo. Heo. Kalau untuk bagian performa, Vivo V21 ini tuh udah cukup baik di kelas harganya sob. Pakai prosesor Snapdragon 720G ditambah 8GB RAM yang bisa dimaksimalkan jadi 11GB dengan tambahan 3GB extended RAM. Bikin HP ini tuh selalu nyaman dipakai walaupun di belakang layar udah banyak aplikasi yang kebuka. Secara defaultnya sob, extended RAM 3GB ini tuh udah aktif dari pabrikannya. Tapi kamu bisa nonaktifin extended RAM-nya dari menu setting. Ya, kalau seandainya kamu nggak mau pakai RAM tambahannya. Tapi yang pasti dengan menyalakan swap memory software ini, internal storage kalian tuh tetap aman. Buat main game, ya udah enak lah pakai Vivo V21 ini. Karena selain bodinya ramping, terus enteng, dan juga layarnya responsif dan juga crispy banget visualnya, terus juga performanya udah kencang, ada juga fitur Ultra Game Mode yang bisa meningkatkan performa saat main game sob, termasuk game assistant di dalamnya, yang bisa ngasih fitur-fitur kayak mute notifikasi, reject panggilan biar nggak keganggu main gamenya, aktifin mode e-sport untuk nutup semua aplikasi dan maksimalin performa untuk jalanin game, ada voice changer juga untuk merubah suara kita biar mainnya makin seru ya, dan 4D vibration untuk ngasih efek getar saat main game-game tertentu untuk bikin experience main game berasa lebih real. Bahkan ada juga fitur autoplay with screen off yang otomatis jalanin game saat kita matiin layar biar nggak kena AFK sob.
Vivo V21 ini tuh bisa jalanin game PUBG Mobile dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, terus Balance Ultra dan juga SD High. Dan saat saya pakai buat main game dengan settingan grafis Balance Ultra, rata-rata tuh grafisnya bisa berjalan stabil di 40 frame per second. Ya walaupun ada kadang drop frame, tapi nggak ganggu sama sekali, nggak berasa sama sekali buat main sampai dapet chicken dinner. Nah kalau mau buat main Genshin Impact, ini juga udah cukup nyaman sob buat main. Ya selama setting grafisnya kita biarin aja ya, standar default aja. Grafisnya tuh berasa selalu stabil dan jarang banget yang namanya ngedrop frame. Ya walaupun kita lagi main ngelawan musuh sekaligus banyak dalam satu frame juga tetap aja tetap stabil, nggak berasa tuh, jarang banget tuh yang namanya drop frame. Dan kalau kita pakai buat main agak lama juga HP-nya tuh nggak berasa panas sob. Ya cuma anget-anget standar normal aja. Jadi tetap enak, tetap asik dipakai buat main game walaupun dalam waktu yang lama sob. Gimana sob, pengalaman experience main game pakai HP Vivo V21 kayak tadi itu udah cukup asik kan buat main. Selain performanya, daya tahan baterainya juga HP ini tuh nggak bikin ribet sob. Karena baterai 4000 mAh-nya tuh bisa tahan lebih dari sehari. Ya kalau untuk pengguna normal hingga sedang. Waktu saya pakai jadi WiFi hotspot selama sejam aja cuma habis 7%. Nggak pakai panas lagi. Cuma anget-anget biasa aja. Dipakai main game di mobile selama sejam juga cuma ngabisin 12% baterai aja. Udah awet kan baterainya. Dan kalau untuk ngecharge-nya juga nggak perlu setia menunggu. Kalau pakai charger bawaannya yang udah 33 watt flash charge, udah bisa ngisi sekitar 65% cuma dalam waktu 30 menit. Ya kalau harus sampai penuh 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam aja. Penggunaan harian HP ini tuh juga nyaman banget, berasa pakai HP mahal karena sensor-sensornya tuh lengkap banget sob. Dan kinerja prosesornya juga presisi. Kayak sensor sidik jarinya yang udah di layar, udah screen touch ID, yang performa baca jarinya tuh cepet banget. Sekali tap langsung jari kebaca dan kunci kebuka. Terus kalau mau pakai pengenalan wajah buat buka kunci juga ajaib banget. Walaupun kita pakai masker, tetap bisa ngenalin muka kita untuk buka kunci dan tetap aman. Mantep ya AI-nya baca wajah. Saya aja kalau lagi acara launching, teman-teman pada pakai masker kadang-kadang suka nggak ngenalin. Ini tetap bisa ngenalin muka pemiliknya walaupun pakai masker. Terus sensor-sensor standar untuk HP juga komplit. Kayak sensor cahaya untuk auto brightness, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor gyroscope untuk virtual reality ada semua dan berjalan dengan sangat baik sob. Kalau dipakai jadi penunjuk jalan juga GPS-nya bisa banget diandelin. Baca dan kunci lokasi kita tuh bisa cepet dan akurat. Jadi kita nggak perlu takut tersesat. Yang penting ada kuota internet. Vivo V21 ini juga udah punya sensor NFC, dan NFC-nya tuh bukan yang biasa-biasa aja sob, karena udah NFC multifunction. Yang selain bisa baca dan isi saldo kartu e-money, HP ini juga bisa menduplikasi kartu akses atau access card. Jadi kalau di kantor kamu untuk absensi dan buka pintunya masih pakai access card, bisa scan pakai Vivo V21 aja, biar gaya. Dan walaupun Vivo V21 ini udah punya internal storage yang luas ya sob, udah 128GB, tapi Vivo masih kasih slot kartu khusus untuk micro SD yang bisa nambah memori hingga 1TB tanpa perlu gantian sama SIM 2. Ya kalau misalkan ya 128GB ditambah micro SD masih berasa kurang, kamu bisa pilih aja pilihan kapasitas yang lainnya yang 8GB RAM dan 256GB storage. Dan kalau diperhatiin nih, laci kartunya ini tuh udah dilengkapi seal pengaman dari karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi HP-nya lebih aman sob. Vivo V21 ini udah pakai Vantage OS 11.1 yang udah berbasis Android 11. Desain UI-nya tuh menurut saya makin berasa simple dan clean sob. Fitur-fiturnya juga banyak banget, mulai dari Theme Store buat kamu bisa ganti-ganti tema, atau mau ganti-ganti wallpaper, atau cuma mau ganti font tulisan aja biar kelihatan beda. Pilihannya banyak banget sob. FM radio juga masih ada, padahal sekarang tuh udah zamannya streaming ya. Ya, walaupun kita mesti pakai earphone kabel kalau mau dengerin FM radionya, karena earphone-nya berfungsi sebagai antena. Ada juga fitur dynamic effect yang bikin kita bisa bebas pilih gaya animasi saat unlock, atau animasi fingerprint, sampai animasi saat ngecharge juga bisa kita pilih-pilih gayanya sesuai karakter kita. HP ini juga masih punya app clone untuk menggandakan aplikasi-aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Jadi di HP ini bisa aktif 3 nomor WhatsApp sekaligus. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan WhatsApp bisnis. Dan setelah selama seminggu saya pakai HP ini, saya bisa bilang kalau HP ini tuh pantas dibeli untuk harga yang ditawarkan, yaitu Rp4.399.000 untuk yang versi 128GB dan Rp4.999.000 untuk yang varian 256GB storage. Ya karena itu tadi,
Desainnya bodinya tuh ramping, mewah, cakep, kece lah pokoknya desain bodinya. Performa kencang yang didukung juga dengan fitur-fitur yang bermanfaat. Terus layarnya juga ini udah kualitasnya bagus ya sob. Ya walaupun layarnya ini masih water drop aja gayanya. Dan kamera depan, kamera selfie maupun kamera belakangnya ya, yang udah triple kamera, yang bisa banget diandelin untuk dipakai mengabadikan momen-momen sehari-hari. Kalau menurut kamu sendiri gimana sob, Vivo V21 ini? Coba deh komentar. Dan buat kamu-kamu yang udah pakai juga boleh banget berbagi ceritanya di kolom komentar. Dan kalau setelah nonton video ini kamu tertarik untuk beli Vivo V21 ini, kamu bisa langsung aja ikutan PO sessionnya di Shopee dari tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni. Karena banyak banget promo-promo menariknya sob. Atau kamu bisa cek aja link di deskripsi video ya. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Diamond glare keren banget dilihatnya.